Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Apa kabar hari ini? Sudah mulai menjelang weekend. Semoga semangatnya masih terus ekstra gitu ya. Dan kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, hadir di sajian dialog hari ini. Dan seperti biasa, untuk edisi Jumat biasanya kita ngobrol soal kesehatan gigi. Dan seperti biasa lagi, Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Wonosobo ini sudah hadir di studio Radio Pesona edisi hari ini Jumat 17 November 2023. Boleh saya sapa dong, ini udah ada narasumber kita yang hadir ke studio Radio Pesona. Yang pertama kita ketemu lagi ya, bareng sama Dokter Gigi Nila Firda. Dokter Nila, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, semangat gitu ya. Walaupun Ya. kadang hujan, kadang panas gitu, Dok. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah terang hari ini. Alhamdulillah Ya. terang hari ini ya. Oke, dan Dokter Nila tidak sendiri. Kali ini ditemani juga oleh Dokter Diana Rahmawati. Selamat sore Dokter Diana. Selamat sore. Apa kabar Dokter? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Ini Pak prakteknya jadi tutup dulu atau gimana nih Dokter? Oh, tutup dulu. Suruh nunggu. Sudah nunggu dulu. Oke, dan kita akan ngobrol nih selama 1 jam ke depan sampai di jam 4 sore. Ada tentang tema kita adalah cabut gigi. Takut gitu. Nah, kenapa sih kok takut, atau sebenarnya kita nggak boleh takut gitu ya? Nanti Pesona Inspira boleh gabung di 0823 2383 9996. Oke, nah ini kita ngobrol lagi soal gigi. Kali ini cabut gigi nih Dokter ya. Nah, terkait dengan kesehatan gigi dan mulut nih, seperti cabut gigi itu sebenarnya berbahaya enggak sih gitu? Silahkan. Ya. Makasih Mbak Wita. Ini ngomong tentang cabut gigi ya. Ini kebanyakan orang itu kan takut ya kalau cabut gigi. Takut pokoknya nanti banget gitu. Takutnya ya kebanyakan sih takut sakit gitu. Padahal kan cabut gigi itu nggak sakit ya, nggak sakit. Benar-benar nggak sakit sebenarnya. Karena kan pada saat kita mau cabut itu kan di anestesi sedikit. Ya, ada yang takut juga jarum suntiknya, ada yang takut. Nah, padahal sebelum pakai jarum suntik juga nanti dokter akan mengoleskan anestesi dulu, atau topikalnya dulu, pakai salep dulu. Gusnya agak tebal sedikit, baru jarum suntik itu masuk. Jadi jarum suntiknya masuk itu sebenarnya nggak terasa ya. Masuk nggak terasa, baru obat dimasukkan. Setelah itu baru sudah tebal nggak terasa, baru dicabut. Tidak sakit dan tidak berbahaya atas sesuai dengan prosedurnya. Gitu, nggak sakit gitu ya. Oke, jadi seperti misalnya nih, kalau misalnya kita sesuai dengan prosedur, aman gitu ya Dokter ya. Iya, aman. Oke, nah sebenarnya kenapa sih gigi itu harus dicabut gitu? Keadaan gigi yang seperti apa yang memang harus dicabut gitu Dokter? Gigi yang harus dicabut itu gigi yang sudah tidak bisa dipertahankan. Jadi pada saat kita kan insya Allah semuanya kita punya gigi ya. Setelah dipakai selama bertahun-tahun, ada potensi kerusakan apapun bentuknya itu, bisa dari konsumsi makanan kita, bisa dari cara kita menyikat gigi seperti itu. Gigi-gigi yang rusak tadi, yang sudah tidak bisa dipertahankan, itulah gigi-gigi yang harus dicabut, karena kan akan menjadi sumber infeksi. Kecuali untuk gigi yang masih bisa dipertahankan, dalam artian akarnya masih bagus, mahkota atau gigi yang kelihatan itu masih bagus, itu masih bisa dipertahankan dan layak untuk dipertahankan, maka itu kita pertahankan. Caranya macam-macam, bisa dengan ditambal atau dirawat dulu sarafnya. Tapi untuk gigi-gigi yang sudah tidak bisa dipertahankan, itu sebaiknya memang harus cabut supaya kita tidak menyimpan sumber infeksi. Jadi jangan eman-eman seperti itu ya. Rasanya kalau saya banyak temui itu, kan saya masih muda gitu ya kan, masa sudah ompong seperti itu ya, tapi
untuk kehilangan gigi kan bisa diatasi misalkan dengan gigi palsu, dengan ada namanya gigi palsu yang paten juga itu dokter gigi bisa membuat seperti itu. Tinggal dikonsultasikan dulu saja ke dokter gigi. Kalau misalkan gigi ini memang sudah tidak bisa dipertahankan, kemudian harus dicabut, apalagi gigi depan seperti itu kan perempuan, nah gigi itu kan banyak yang ini ya. Tanyakan solusinya seperti apa, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak. Kalau misalkan sudah masih bisa dipertahankan, bagaimana caranya, tahapannya seperti apa, itu diikuti. Kalau misalkan sudah tidak bisa dipertahankan, maka ya itu tadi dicabut, kemudian pakai gigi palsu. Tidak serta-merta pada saat itu juga, tentu saja ada tahapan dan prosesnya. Itu sambil jalan, sambil tergantung ininya, kasusnya. Tergantung pasiennya, jangan ragu-ragu untuk menanyakan. Dan itu tuh ya, jangan dieman-eman. Artinya itu sama saja kita menyimpan bom waktu ya, karena itu kan sumber infeksi tidak segera teratasi gitu. Eman-eman karena dicabut, karena merasa masih muda seperti itu kan, infeksi masuk terus, nanti suatu saat bisa bengkak lah. Itu jangan seperti itu. Konsultasikan saja. Kalau ingin diganti dengan gigi palsu, konsultasikan dengan dokternya gitu. Oke, jadi kalau kondisi gigi memang harus dicabut, ya udah jangan dieman-eman gitu ya dokter ya. Betul. Takutnya infeksi ini bisa merambat ke saraf-saraf yang lain juga, atau gigi-gigi yang lain juga nih dokter. Bisa ini kalau dia pada intinya gini, kalau logika sederhananya, bagian tubuh kita terbuka, misalkan ada luka nih terbuka, kita kemasukan di kulit nih, kulit terbuka, luka, kemasukan kotoran, kuman, itu lukanya akan menjadi infeksi. Sama juga gigi kalau rusak terbuka, dia akan kemasukan kotoran, kuman, dan akan jadi infeksi. Perbedaannya antara kulit dan gigi, kulit itu kalau sudah sembuh bisa nutup sendiri, gigi kan tidak bisa, ya kan? Jadi selama dia masih terbuka, dia kan nggak kemudian sembuh terus untuk minum obat gitu terus dia nutup sendiri, kan tidak. Itu kalau sudah tidak bisa ditambal, kemudian dicabut seperti itu supaya infeksi tidak masuk. Kalau infeksi sudah masuk itu bisa seperti yang kita pernah bahas ya, bisa bengkak sampai menyebabkan kematian, sampai kumannya itu jalan-jalan ke jantung, ke aliran ikut air darah, aliran tubuh kita, bisa sampai ke lutut, kemana-mana. Karena beberapa juga pasien yang akan operasi seperti itu dikonsultasikan untuk gigi yang rusak dicabutin dulu, karena ini bisa membuat meningkatkan potensi kegagalan operasi. Karena operasi lutut misalnya, ini ada pasien mau operasi lutut, saya 2 kali menjumpai minta dicabut giginya. Kenapa? Pasiennya kan bingung sebetulnya, ini apa hubungannya mau dioperasi lutut kok yang mau dicabut, kok dokternya nyuruh cabut gigi dulu, yang rusak-rusak dicabut dulu giginya. Karena kalau misalkan lututnya sudah dioperasi dengan baik tapi ada sumber infeksi lain dari gigi misalnya, dia jelas kelihatan rusak giginya banyak di situ, lututnya sudah dioperasi dengan bagus pun kuman tetap masuk dari gigi mengalir sampai ke lutut operasinya, itu operasinya bisa tidak berhasil. Begitu juga dengan operasi jantung dan lain-lain seperti itu. Gitu. Jadi pentingnya menjaga kesehatan gigi gitu ya dokter ya. Jangan sampai giginya nih kalau misalnya ada masalah ya memang harus segera dikonsultasikan ke dokter gigi. Begitu. Itu dia Pesona Inspira ya. Jadi kalau misalnya kira-kira ada keluhan-keluhan langsung konsultasikan ke dokter gigi. Nah, saya juga pengen tanya lagi nih. Berarti kalau misalnya gigi yang berlubang ini tidak harus dicabut ya dokter ya. Masih bisa ditambal gitu ya dokter ya. Ya, kalau untuk gigi berlubang itu kan tergantung tingkat keparahannya ya. Memang gigi lubang itu sakit, tapi orang itu kalau udah sakit pokoknya pengennya cabut aja. Padahal enggak juga. Sakit kalau masih di bagian pulpa ya, bagian atas saya, kalau gampangan gigi itu bisa kan cukup dimatikan sarbinya dulu, setelah itu perawatan terus tambal ya, seperti yang disampaikan dokter Nila, tidak harus dicabut. Tapi kalau udah rusak parah, sudah sampai akarnya udah sering bengkak-bengkak, apalagi tinggal akar gitu. Kadang orang masih juga padahal sudah akar, tinggal akar. Kalau sudah akar memang cabut. Tapi kalau masih besar, jangan dicabut, eman banget.
Banyak orang itu datang itu ada yang datang mau cabut. Ditanya kenapa? Karena giginya lubang. Nggak pernah sakit enggak, tapi daripada takut sakit. Nah, itu kan sayang banget. Jangan, kalau masih cuma lubang bisa ditambal. Tambalnya ya tergantung. Ada yang kalau belum terlalu dalam sekali datang langsung tambal. Kalau udah agak dalam ya perawatan dulu, tergantung tingkat keparahannya. Itu yang belum pernah sakit. Bahkan yang sudah sakit pun, gigi yang udah pernah sakit banget, infoknya sakit banget, sakitnya sampai ke mata, sampai ke telinga katanya gitu kan ya. Kalau sakit gigi sampai mata, sakit telinga, pokoknya sakit banget, pokoknya mintanya cabut. Nah, padahal sakit baru lubangnya, padahal itu dimatikan saraf giginya aja sakitnya sudah langsung hilang. Dimasuki obat di dalam lubangnya untuk mematikan saraf giginya, tampil sementara itu sakitnya sakit sebentar, habis itu hilang, sudah nggak sakit lagi lah, tinggal lanjut perawatan. Karena sayang kalau gigi masih bagus, tergesa-gesa dicabut, giginya celak habis nggih, dicabut kan nanti kosong, nanti gigi sampingnya geser, yang depan ke belakang, yang belakang ke depan, yang atas turun ke bawah, sayang. Jadi kalau belum rusak, nemen janganlah dicabut, eman. Nah, kita harus membedakan eman-emannya nih ya dokter ya. Yang eman-eman akarnya aja nih harus dicabut, harus ikhlas gitu ya. Tapi kalau yang memang masih bisa dipertahankan ya harus di eman-eman justru gitu. Oke. Nah, kenapa sih kalau gigi yang sakit itu justru nggak boleh dicabut nih dokter? Biasanya kan kadang kayak gitu nih. Silahkan. Ini sama dengan yang pertama tadi. Gitu. Iya. Kalau gigi sedang sakit itu kan di sekitar gigi itu kan ada cairan radang ya. Cairan radang bisa nanah, bisa bukan nanah, selainnya itu bisa juga punya ada cairan radang yang kalau misalnya nanti mau cabut itu kan dibius ya, anestesi dimasukkan, obat anestesi itu tercampur dengan cairan radangnya, bisa nanah atas jenisnya, obat anestesinya netral, tidak bereaksi. Jadi meskipun sudah disuntik, sudah dibius, seperti tidak dibius, tidak bereaksi. Jadi jangankan dicabut, disenggol aja sakit, apalagi dicabut. Jadi kayak enggak dibius. Jadi kalau orang bilang cabut sakit, nah itu karena ya masih ada radang. Jangankan masih sakit, misalnya sekarang enggak sakit dok, saya mau cabut karena sekarang enggak sakit. Ternyata kemarin sakit, itu pun cairan radang kan masih ada. Jadi dibius sekarang pun sekarang nggak sakit padahal tadi malam itu sakit, dibius pun tetap tidak akan bereaksi, yang dicabut mesti akan sakit. Bahkan gigi tidak sakit, sekarang tidak sakit, kemarin juga tidak sakit, tapi ketika diperiksa memang benar gigi nggak sakit, tapi sekitarnya itu nanahnya itu penuh, bengkak itu ya, kalau disenggol gini pure gitu, nanahnya keluar, kelihatan nanahnya keluar, itu juga bius tidak akan bereaksi, maka ketika dicabut sakit juga. Padahal giginya nggak sakit, sekarang nggak sakit, kemarin nggak sakit, kemarinnya nggak sakit. Tapi pada saat mau dicabut, loh kok sakit. Nah, itu kenapa kalau gigi sakit nggak boleh dicabut. Pertama dari sisi itu sakitnya. Kedua, kalau gigi sedang infeksi, sakit itu kan ada infeksinya, dipaksakan dicabut, maka setelah dicabut bukannya sembuh, tetapi lebih sakit lagi. Orang kan harapannya cabut itu setelah dicabut jadi sembuh tuh, jadi enak gitu. Padahal enggak, ketika gigi sedang infeksi dicabut, dipaksakan dicabut, maka infeksi akan menyebar. Jadi menjadi lebih sakit dan penyembuhannya jadi lama. Kalau cabut normal itu sebentar lah sembuh, kadang enggak ada sakit sama sekali. Tapi kalau udah infeksi dicabut, sakitnya lama, bengkak. Jadi bukan sembuh lah, malah tambah sakit gitu. Jadi memang kalau misalnya lagi sakit dicabut, pengen yang ngilangin rasa sakit, tapi kalau dipaksa ya malah justru lebih sakit gitu, karena dibiusnya sampai nggak berasa dibius gitu ya. Jadi kalau pas lagi dicabut justru malah tambah sakit gitu ya dokter ya. Jadi pesan Inspira kalau lagi sakit giginya harap sabar dulu, biar adem dulu baru dicabut. Nah biasanya nih kan tadi kan dokter bilang kalau misalnya kemarin sakit, hari ini nggak sakit, dicabut aja masih terasa gitu ya, belum boleh. Nah biasanya jarak atau rentang waktunya dari yang rasa sakit sampai agak-agak adem gitu berapa nih dokter? Biasanya gini, kalau dia sakitnya tidak mengkonsumsi obat antibiotik ya, biasanya kalau dari dokter, biasanya orang sukanya kan hanya minum obat penghilang sakit aja ya. Kemarin sudah minum obat penghilang sakit, yuk sudah sembuh. Nah sekarang mau cabut, berarti kan
infeksinya masih ada, maka bisa dipastikan sakit. Makanya dokter akan bertanya, terakhir sakit kapan? Dan yang ditanya, obat yang sudah diminum apa? Kalau obat yang sudah diminum itu obat dari dokter ya, dokter atau ya dokter yang dimanapun, dokter di puskesmas, dokter di klinik dimanapun, berarti biasanya sudah nggak sakit. Tapi kalau minumnya obat penghilang sakit aja, radangnya belum hilang. Kalau untuk terakhir sakitnya kapan? Kalau sudah minum obat rutin, biasanya kan gini, misalnya sakit gigi, diperiksa. Nanti kan kalau sakit kan dikasih obat dulu ya. Obat habis, kesini lagi untuk dicabut. Biasanya kalau obat habis dan memang sudah nggak sakit, kalau sudah minum obat, aman, nggak sakit. Tapi kalau bilangnya tadi malam sakit dan tidak minum obat antibiotik maksudnya, sakit, mestinya sakit. Oke, jadi memang harus ada pengobatan terlebih dahulu gitu ya, untuk memastikan bahwa nanti aman dicabut gitu. Kalau misalnya Pesona Inspira merasa nggak sakit, tapi kan secara medis kita kan nggak tahu gitu ya dokter ya. Kelihatan kadang pasien sih bilang aja enggak sakit dok, padahal juga kelihatan. Iya. Dokter gigi udah hafal itu ya. Udah hafal ya, nggak bisa di tik gitu, matanya kedip, oh sakit gitu. Walaupun dia gitu. bilang nggak sakit. Ada reaksi-reaksi fisiologis tertentu yang pasien itu tidak tahu, tapi dokternya sebetulnya tahu. Oh ini masih sakit sebetulnya. Hanya kan pasien pingin dicabut, apalagi lagi sakit-sakitnya. Sakit nggak? Oh enggak, ini mau dicabut gitu. Padahal setelah kita lihat lagi secara klinisnya, kita periksa gitu kan, kita lakukan pemeriksaan dan muncul gejala pada saat pemeriksaan kan ada teknik-teknik tertentu seperti itu ya. Ternyata kita curigai masih sakit, tetap akan kita obati dulu, diedukasi dulu pasiennya, diberikan masukan-masukan dulu bahwa ini belum bisa dicabut. Kita lihat, kita tunjukkan buktinya. Ambil cermin, kita lihat ini gusinya masih merah, gusinya masih melentung ya Bu ya. Masih banyak nanahnya seperti itu. Meskipun pasien itu kadang berusaha meyakinkan dokternya bahwa sudah tidak sakit, tapi masih ada tanda-tanda klinisnya bahwa dia giginya masih infeksi, itu dokter akan menolak seperti itu. Oke, artinya ini nggak bisa bohong gitu ya. Kalau misalnya udahlah nanti bilang aja nggak sakit biar nanti malam bisa tidur, ini justru malah tambah nggak bisa tidur kalau misalnya dicabut gitu ya dok ya. Sebetulnya yang kasihan itu kalau orang tuanya ngotot gitu, anaknya nih yang mau diperiksa, anaknya lagi sebetulnya dia sakit giginya, dari cara dia berjalan dan masuk aja sebetulnya sudah kelihatan ya, pakai jaket tebel gitu ya, terus datang udah lemes juga gitu ya. Sakit nggak giginya? Orang tuanya yang jawab enggak sakit seperti itu, tapi ya kan yang merasakan anaknya. Ketawa dia. Karena banyak sih yang seperti itu, tapi kan sebagai dokter gigi kita harus memberitahunya dengan pelan seperti itu ya, bahwa ini belum bisa dicabut seperti itu. Oke, jadi ini perlu juga memberikan edukasi atau pemahaman untuk orang tua juga gitu. Betul, ya dok ya, agar sabar, diyakinkan bahwa nanti pasti ada waktu yang terbaik untuk cabut gigi. Betul. Begitu. Pesona Inspira yang mau tanya silahkan di 0823 2383 9996. Dan saya mau tanya lagi nih, masih seputar cabut gigi, ini kayaknya nggak usah takut gitu ya. Nah, kalau misalnya cabut gigi anak-anak dan dewasa nih ada bedanya nih nggak dokter? Ya, jadi untuk cabut gigi anak-anak dan dewasa itu berbeda di kebutuhannya. Yang pertama itu dewasa. Kalau kita kan tadi sudah banyak membahas tentang cabut gigi dewasa ya. Pada saat memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, jalan terakhirnya memang harus dicabut, ya kita harus mengikhlaskan seperti itu supaya tidak menyimpan sumber infeksi. Sementara untuk anak-anak itu selain itu tadi satu, yang kedua kita perlu melihat dulu giginya sudah siap atau belum untuk dicabut. Dalam artian benih gigi penggantinya itu sudah siap atau belum. Karena yang perlu diperhatikan dari anak-anak itu kan kadang banyak nih anak-anak datang
kupis tahu ya, kupis yang tinggal hitam-hitam. Dok, ini anak saya udah tinggal hitam-hitam aja, giginya dicabut dong gitu, semuanya aja gitu ya. Tidak seperti itu juga ya, walaupun itu giginya berpikirnya tidak seperti yang tadi ya. Kalau tadi kan jadi sumber infeksi. Kalau anak-anak itu harus kita tetap jaga kebersihannya dengan disikat gigi untuk mengurangi kemungkinan infeksi, dan kalau sakit diobatin dulu sampai benihnya siap untuk tumbuh. Karena kalau terlalu cepat dicabutnya itu gigi penggantinya akan kesulitan untuk tumbuh seperti itu. Karena gigi yang samping-sampingnya itu dia akan cenderung bergeser ke arah yang kosong yang sudah dicabut itu, sehingga gigi penggantinya mau tumbuh itu kesulitan seperti itu. Sehingga cabut giginya tidak boleh terlalu cepat juga, menunggu usianya. Dan cabut gigi pada anak-anak itu juga kita menghindari gigi supaya nggak menumpuk seperti itu. Ada juga gigi yang kesundulan seperti gigi susunya sudah tumbuh, sudah masih di situ tapi gigi permanennya sudah tumbuh seperti itu. Itu kan membuat gigi menjadi kesundulan istilahnya seperti itu. Itu juga harus dibantu dengan dicabut. Kalau nggak dia nggak lepas-lepas di situ seperti itu. Gitu. Oke, jadi kalau yang bisa dicabut ini kalau misalnya gigi permanennya ini udah tumbuh gitu ya dokter ya? Ya, salah satunya itu. Apalagi kalau misalnya daripada kesundulan itu tadi yang disampaikan. Harus diperhatikan usianya. Dan jadi kesehatan gigi anak-anak itu penting untuk dijaga, karena waktu tumbuh gigi permanennya juga kisaran 6 sampai 13 itu masih ada yang gigi tertentu yang masih gigi susu seperti itu. Jadi kalau sakitnya umur 6 tahun gitu kan, giginya masih gantinya umur 12, 13 itu kan masih panjang sekali, sehingga ya harus dijaga dari kecil seperti itu. Ada batas nggak sih dokter kalau anak kecil itu minimal bisa cabut gigi nih misalnya? Apakah 4 tahun ini balita gitu misalnya nih, kalau misalnya udah ada permasalahan pada gigi? Iya, itu kalau misalkan terjadi sakit gigi di usia muda sekali 4 tahun seperti itu, segera periksa ke dokter gigi untuk diatasi, disembuhkan infeksinya atau sakitnya. Tapi untuk cabut giginya belum bisa, karena gigi permanen itu mulai tumbuh sekitar umur 6 tahun. 6 tahun itu gigi yang tumbuh pertama itu gigi bawah depan, umur 6 tahun mulai muncul. Seperti itu. Untuk gigi-gigi lainnya belum, nanti masih lama. Nanti gigi umur 6 tahun itu juga akan muncul gigi permanen di gigi geraham belakang. Itu begitu muncul dia langsung gigi permanen, tidak ada gigi susunya itu. Jadi banyak orang tua yang mengira, karena itu kan nggak pakai gigi susu, orang kan pahamnya gigi susunya lepas, baru kemudian tumbuh gigi permanen. Umur 6 tahun di gigi pojok belakang itu ada gigi geraham, namanya gigi geraham pertama. Itu begitu dia tumbuh itu tidak ada gigi susunya. Begitu dia tumbuh langsung gigi permanen di umur usia 6 tahun. Nah, itu banyak yang mengira ini masih gigi susu, masih ganti. Jadi kalau lubang ya nanti kan ganti gitu. Padahal itu sampai dewasa sudah tidak ada gantinya. Itu aset seumur hidup. Jadi harus dari sebelum umur 6 tahun harus sudah pintar sikat giginya gitu. Jadi ini memang sikat gigi nggak cuma dari 6 tahun nih, dari balita. Betul. Aja ini orang tua harus telaten gitu ya dokter ya. Dari tumbuh ini harus telaten untuk membersihkan gigi pada anak atau bayi. Nah, nanti mungkin Pesona Inspira mau tanya gitu, gimana cara membersihkan gigi pada gigi bayi yang baru tumbuh atau mungkin yang udah mulai MPASI gitu ya. Boleh nanti tanyakan ke Dokter Nila atau Dokter Diana. Dan kita masih ngobrol-ngobrol bersama PDGI. Kita akan kembali sesaat lagi Pesona Inspira. Jadi tetap bersama kami di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dialog hari ini.
92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, kembali lagi di dialog hari ini bersama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia Wonosobo, dan masih bersama Dokter Nila dan juga Dokter Diana. Dan kebetulan ini ada pertanyaan yang masuk di 0823 2383 9996. Oke, ini mau tanya nih dokter, kalau misalnya tempel gigi itu untuk yang gigi berlubang kecil dan berlubang besar, apa bedanya? Dan kalau yang udah besar ini berapa kali penempelan? Atau misalnya apakah kalau sudah ditempel ada cara berkala untuk ganti tempelannya? Silakan nih dokter. Oke, untuk tempelan kecil dengan besar relatif. Kan kelihatannya kecil tuh, kayak kelihatannya kecil, kayak besar kayak kecil. Lubang itu dari luar selalu kecil ya, kebanyakan kecil, tapi di dalam itu melebar. Jadi ketika kelihatannya kecil belum tentu kecil. Nah, sekali atau berapa kali tergantung nanti ketika dokter memeriksa. Dokter akan membersihkan lubangnya seberapa kedalamannya. Kalau hanya kedalaman email aja langsung sekali. Kalau sampai kedalaman dentinnya agak dalam, udah mulai linu berarti. Kalau dentin tapi agak dalam, lapisan yang kedua gigi nggih, dentin tapi agak dalam, udah mulai linu, kena air udah linu, nyer gitu, kena makanan juga nyer udah linu. Itu nanti biasanya dimatikan saraf giginya dulu. Kalau udah yang kayak gitu berarti ada kunjungan pertama dimatikan, nanti kalau sudah kunjungan kedua sterilisasi kayak gitu. Sterilisasi tergantung kasusnya. Kalau sebelumnya memang tidak ada infeksi tapi hanya linu-linu aja, memang sterilisasi tidak banyak kali, mungkin 1 kali bisa, tergantung infeksinya. Nanti yang ketiga mungkin tempel, tergantung tingkat keparahannya. Kalau misalnya giginya lubang besar udah hitam banget, gigi kan udah mati, udah nggak terasa, langsung dibersihkan, sterilisasi. Itu tergantung kedalamannya, tergantung seberapa. Kalau misalnya udah agak kemerahan, ada mungkin cairan nanahnya gitu, itu lebih lama dibandingkan yang belum. Jadi misalnya dalam sering sakit dengan dalam tidak pernah sakit, beda, jumlah kunjungannya pun berbeda. Biasanya ketika dokter pertama kali memeriksa sudah akan memperkirakan ini nanti kunjungannya sekian kali perkiraan. Meskipun pada kenyataannya bisa jadi harapannya sesuai sama dengan yang diperkirakan dokter di awal, bisa jadi berbeda. Tapi tahu 1 atau berapa kali tergantung. Yang jelas pokoknya kalau masih lubang kecil segera tempel, jangan tunggu dalam. Kalau udah dalam tambah kalinya lama, kunjungannya lama. Kalau masih kecil kan sekali selesai gitu. Oke, ini artinya setiap kondisi gigi orang beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin ini yang nanya nih biasanya mau tempel gigi tapi kok lihat temen yang lain kok ada yang 3 kali, ada yang gitu, ada yang 5 kali. Iya, makanya tapi makanya memang harus cek, harus kontrol itu biar tahu gitu ya. Nah kalau misalnya gigi yang berlubang kecil sama yang besar, ini yang kecil ini juga memang harus ditempel walaupun itu kecil gitu ya dokter ya? Iya, karena lubang kecil nantinya jadi besar. Lubang kecil, makanan masuk nggak bisa keluar tuh, disikat nggak bisa. Jadi yang di dalam membusuk semakin cepat langsung besar gitu. Oh gitu, berarti kalau walaupun masih kecil kayak nggak ada rasa sakit dan tidak mengganggu, tidak kayak nggak ngerasa ada makanan yang nyelip pun tetap harus ditempel gitu ya? Iya, sebelum besar. Kalau masih kecil belum sakit kan, kecil dan belum sakit masih email aja kan sekali. Kalau udah dalam harus berkali-kali. Oke. Ini walaupun kecil tetap harus dibor, harus dibersihin dulu gitu dokter? Iya, tetap dibersihkan. Kan mesti itu lubang itu kan ada kuman lah di sekitarnya. Jadi tetap dibersihkan, bukan digedein lubangnya. Kadang itu kalau kan karena saya juga mikirnya gitu nih dokter. Mesti digede-gedein karena kan lubangnya. Di bor itu kan kayak mungkin ini tambah gede nih lubangnya. Karena memang lubang itu selalu yang dari atas kecil, dalamnya lebih besar. Jadi ketika dibersihkan langsung pasien lihat, wah jadi besar, kok digede-gedein sama dokter, lubangnya digede-gedein. Bukan digede-gedein tapi yang rusak, yang infeksius, yang gampangnya yang busuk lah ya, dibuang. Kalau nggak dibuang ya pertama tempelan nggak nempel, kedua juga nanti yang lembek itu, yang nggak terbuang itu akan jadi sumber lubang baru. Jadi sini ada tempelan tapi lubangnya mulai dari yang tepi-tepi yang agak lembek dikit itu.
Oke, jadinya nggak usah takut ya pas Sonet Inspira untuk cek gigi ke dokter gigi, harus langsung ke dokternya gitu. Nah, kemudian ada yang tanya lagi nih dari Mbak Minul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Saya mau tanya, cucu saya bermasalah dengan gigi, yaitu gigi depan atau gigi susunya belum lepas, tapi sudah tumbuh gigi baru di depan gigi susu. Jadinya numpuk 3. Apakah ada cara lain cabut gigi tanpa disuntik? Karena cucu takut disuntik, dan tempat cabut di mana yang tanpa suntik? Terima kasih. Oke, jadi untuk gigi susu ya seperti itu tadi ya. Kesundulan, cabut gigi tanpa jarum suntik itu ada indikasinya. Ya. Jadi tanpa jarum suntik itu kita bisa pakai anestesi yang oles atau yang es, kata orang banyak populer bilang es ya. Itu jika kedalamannya tidak lebih dari 2 mm. 2 mm gusi hanya bisa sebatas itu. Kalau lebih dari 2 mm kedalamannya, giginya itu nancepnya lebih dari 2 mm, itu biusnya tidak nyampe ke dalam. Sehingga pada gigi-gigi yang seperti itu perlu dibantu sama obat bius yang disuntik. Nah, gitu. Jadi untuk ibu yang cucunya sedang menumpuk 3, itu nanti diperiksa dulu apakah bisa dicabut tanpa disuntik ataukah harus disuntik, seperti itu. Nanti dokternya akan memeriksa nih, mengukurnya 2 mili gimana. Nah, dokternya nanti akan memeriksa goyangnya seperti apa nih. Kalau seperti ini tinggal udah uyuk-uyuk banget, nah berarti itu perkiraan bisa dengan topikal tadi, itu bisa tanpa jarum suntik. Sebetulnya itu di semua dokter gigi sudah menyediakan untuk proses seperti itu. Kemudian kalau misalkan ternyata giginya masih kencang banget, itu jangan dipaksa dengan tanpa jarum suntik gitu ya, karena anestesinya atau biusnya nggak nyampe. Cabut gigi tanpa suntik hanya untuk gigi susu yang sudah goyang dan kedalaman nempel ke gusinya itu 2 mili. Jangkauan bius tanpa suntik hanya 2 mili, seperti itu ya Ibu. Jadi, dan untuk kalau misalkan ternyata setelah diperiksa memang harus pakai suntik, mohon maaf anaknya jangan dihapusi ya. Pesan saya diberitahukan pelan-pelan bahwa ini kalau misalkan ternyata harus dicabut dengan suntik, diberitahukan pelan-pelan bahwa adik ini giginya ternyata setelah diperiksa harus dicabut dengan disuntik, disiapkan betul-betul anaknya siap dulu kalau memang anaknya takut, seperti itu. Nanti kalau kita dalam tanda kutip berbohong seperti itu, enggak pakai suntik, enggak ini enggak itu, tapi ternyata betulan perlu disuntik dan dipegangin, dibohongin anaknya. Anak untuk kunjungan berikutnya anak sudah tidak mau lagi, seperti itu. Lebih baik kita sulitnya di awal daripada kita lakukan dengan penuh kebohongan dan penuh drama. Kunjungan berikutnya padahal anaknya butuh pertolongan nih dengan kondisi yang lebih gawat lagi, gigi permanennya rusak seperti itu. Sehingga tapi ketika waktu kecil pernah digituin, mau datang ke dokter lagi nggak mau karena takut trauma, nanti katanya nggak disuntik ternyata disuntik, seperti itu. Hal-hal semacam itu yang perlu diperhatikan dan sebisa mungkin diberi pengertian anaknya, seperti itu. Kalau misalkan butuh pertolongan untuk memberi pengertian, itu ibu bisa datang ke dokter gigi dulu untuk dipastikan dulu ini kira-kira bisa pakai yang tanpa suntik atau harus dengan suntik. Kalau harus dengan suntik, berarti ke dokter giginya hanya sebatas konsultasi dulu karena anaknya belum mau, seperti itu ya. Jadi istilahnya ke dokter gigi itu untuk konsultasi dulu, tanya dulu, seperti itu. Maturnya ke dokternya, dok ini mau konsultasi dulu, tanya dulu kira-kira bisa dicabut tanpa suntik atau tidak, nggih. Ketika diperiksa, oh ini harus disuntik, nah, tapi anaknya pada saat itu belum mau, jangan dipaksa, lebih baik ditunda dulu sambil diberi pengertian, seperti itu. Dokter giginya juga nggak akan
pokoknya sekarang harus berhasil sekarang juga gitu, nggak juga. Kasihan juga ke anak yang kita mengikuti orang tuanya. Kalau memang tidak mau, belum mau, orang tuanya nanti di rumah setelah diedukasi sama dokternya, diberi pengertian sama dokternya, dilanjutkan di rumah sama orang tuanya, sama UTI-nya tadi diberi pengertian bahwa nanti rasanya sakit sedikit seperti itu. Kalau dibilang nggak sakit gitu ya bohong juga sih sebetulnya. Jangan sakit tapi sedikit, diberitahukan manfaatnya supaya nggak numpuk-numpuk, supaya giginya cantik, dikuatkan motivasinya. Dikasih tahu rasanya nanti sakit sedikit, pegel sedikit, pahit sedikit, supaya giginya cantik. Kalau senyum udah nggak numpuk-numpuk seperti itu. Ketika itu sudah anak-anak sudah mau, motivasinya sudah kuat, itu insya Allah lebih mudah. Dan kalau sakit, ya betul anak itu akan nangis pada saat itu, tapi bisa lebih menerima seperti lebih itu. legowo gitu ya. Nggak apa-apa sakit dikit, sakit bentar gitu ya, tapi nanti hasilnya sampai gede tuh giginya bagus, betul, gitu ya. Semoga terjawab ya Mbak Minul. Ini karena yang namanya disuntik ini kita kan nggak tahu kondisi giginya, jadi silahkan bisa diperiksakan agar tahu kira-kira bisa disuntik atau hanya cukup diolesi tadi yang dokter sudah jelaskan. Oke, ini yang tadi yang tanya nih dokter tadi belum terjawab. Saya tanya kalau sudah ditempel apakah perlu diganti juga tempelannya, tapi kalau misalnya tidak ada kendala apakah ya udah dibiarkan aja nggak apa-apa, aman? Oh iya, untuk tempel kalau masih cukup bagus tidak perlu diganti. Bagusnya, tahu bagus atau enggaknya sebenarnya lebih tahu dokternya. Kadang kita sih merasa bagus aja karena kita kan nggak lihatnya kan cuma dari luar aja. Tapi ketika dicek, tanyakan aja nanti ke dokternya ini masih bagus atau enggak. Misalnya dokter ngecek batch-nya dari dindingnya, dari ditekan, dari pemeriksaan. Kalau ternyata cukup bagus, tidak perlu diganti. Mau bertahun-tahun, mau lama ya nggak apa-apa. Itu tandanya tambalannya awet. Jadi nggak usah diganti selama nggak rusak, nggak ada keluhan ya udah. Gitu, aman ya, jadi aman, semoga terjawab. Kemudian ada yang tanya lagi nih, selamat sore dokter, saya Arman di Wonosobo aja, mau tanya berarti untuk anak saya yang giginya goyang, kalau misalnya belum ada ciri-ciri gigi yang akan tumbuh, tidak usah dicabut. Nah itu juga silakan perlu, dokter. Ya, perlu periksa lagi usianya dulu berapa, karena dokter kan sudah mengetahui nih usia segini kira-kira dia sebentar lagi akan tumbuh dan goyangnya seperti apa dulu, ada derajat kegoyangan gigi yang bisa kita identifikasi. Dokter akan mengenali bahwa oke, ini kita cabut seperti itu dengan ciri-ciri klinis dari giginya tersebut. Misalnya walaupun belum kesundulan nih, tidak berarti kita harus nunggu giginya kesundulan seperti itu. Kita bisa melihat dari derajat kegoyangan gigi, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari ciri-ciri gusi sekitarnya. Kalau gusi sekitarnya sudah melenuk seperti itu ya, kelihatan bibitnya mau tumbuh dari area sekitarnya dan sudah goyang sekali, ya sudah, itu berarti dia dan sudah cukup usianya gitu. Ini memang usia segini saatnya tumbuh, dicabut nggak masalah, seperti itu. Ya. Oke, semoga juga terjawab pertanyaannya. Nah, yang juga ingin saya tanyakan nih dokter, kalau misalnya mau cabut gigi gitu ya, tapi punya riwayat gula darah dan juga tensi, ini apakah aman atau mungkin ada opsi lain atau seperti apa nih dokter? Kalau pasien dengan riwayat gula, kalau gulanya terkontrol dan pada saat mau cabut gulanya bagus, ya di bawah 200 lah ya. Kan dicek gula dulu ya. Kalau memang riwayat punya gula, dicek dulu gulanya. Kalau gula sewaktu ya, bukan gula sewaktunya di bawah 200, terkontrol juga berarti dia mengkonsumsi obat, nggak masalah. Tapi kalau karena kan gulanya tinggi, kadang 500, kadang jangan. Harus yang terkontrol dan dicek dulu. Ya maksimal 200 lah, 200 kurang. Kalau untuk hipertensi, kalau ya pada saat saat itu aja sih ditensi. Kalau ya di bawah 150 lah, di bawah 150, oke, aman aja. Oke, kalau masih di bawah 150 aman aja. Kalau misalnya di atas nih, apakah harus ada mengkonsumsi obat dulu agar turun tensinya baru dicabut atau gimana nih dokter? Ya. Kalau tensinya tinggi ya otomatis diturunkan. Boleh pakai obat,
Kalau nggak suka obat, bolehlah dengan, biasanya ada yang suka ya yang alami lah, entah timun, entah seledri lah, entah apa, ada yang waluh ya, namanya waluh atau apa, boleh. Yang penting nanti misalnya 3 hari kemudian dicek lagi. Sama dietnya guys, diet rendah garam, jangan yang asin-asin, juga istirahat cukup. Biasanya kan tensi naik, capek, banyak pikiran. Nah, kalau faktor-faktornya itu dikendalikan, mungkin berapa lah, misalnya 3 hari, pada saat ditensi lagi bagus, oke, nggak apa-apa. Oke, jadi harus ada pasti segala sesuatu harus dicek dulu gitu ya, biar aman dan harus sesuai dengan anjuran dokter. Nah, kalau perawatan gusi yang habis dicabut nih gimana nih? Apakah boleh makan langsung gitu atau gimana nih? Biasanya nih jadi problema juga nih. Iya. Silakan. Untuk gigi yang setelah dicabut itu dokter akan menginstruksikan. Yang pertama jangan, ini yang banyak bapak-bapak mungkin ya, jangan merokok. Nah, jangan banyak kumur, jangan meludah, pada intinya jangan disenggol-senggol, karena dia luka masih baru, sehingga lukanya kalau tersenggol terganggu dia akan ngalir terus. Setelah cabut gigi, tujuan pertama itu adalah segera menghentikan luka. Cara menghentikan lukanya jangan diganggu tadi, pada intinya jangan banyak kumur, jangan banyak disedot-sedot, jangan banyak senggol. Itu pada intinya adalah jangan diganggu dan harus ditekan dengan cara apa? Menggigit kapas seperti itu, dan menghindari juga minum panas, makan panas dihindari, juga termasuk rokok. Itu kalau setelah luka itu kemudian merokok, banyak luka yang kemudian kering dan menjadi sakit seperti itu. Sakitnya jadi nggak sembuh-sembuh seperti itu. Jadi ya merawat lukanya seperti itu. Minum dingin itu biar cepat berhenti darahnya juga. Oke, ini harus konsultasi juga nih, karena tadi juga kumur-kumur juga nggak boleh, terus meludah, ngerokok nih bapak-bapak juga nih ya. Jadi silakan bisa diikuti anjuran-anjuran dari dokter. Dan karena sudah di penghujung acara, silakan nih closing statement dari masing-masing narasumber di kesempatan sore hari ini terkait dengan tema kita, cabut gigi takut gitu ya. Silakan dari Dokter Nila atau Dokter Diana dulu, monggo. Oke, jadi untuk teman-teman semua jangan takut untuk cabut gigi, karena dokter gigi akan senantiasa mengkondisikan pasiennya untuk cabut gigi yang aman. Kalau misalkan bingung gitu ya, cabut nggak ya, daripada terlalu overthinking gitu, segera aja konsultasikan ini. Dicabut atau baiknya gimana ya, dicabut atau tidak. Nanti kan dokter akan memberi penilaian, oh ini masih sayang giginya, oh ini sebaiknya memang dicabut gitu. Jangan overthinking duluan dan jangan takut. Kalau kita takut, sama saja kita dengan itu tadi memelihara sumber infeksi seperti itu. Oke, Dokter Diana silakan. Kalau pesan saya sih jangan takut, periksalah. Kadang itu hanya untuk periksa aja takut, ternyata setelah datang memberanikan diri, Bu ternyata cuma kayak gini ya, selama ini kok tahu gitu dari dulu gitu ya. Iya, pokoknya yang pertama jangan takut periksa, udah dokternya nggak gigit kok, pokoknya jangan takut periksa, udah itu aja. Oke, dan pastikan ini harus periksa ke dokter gigi gitu ya. Oke, terima kasih sekali Dokter Nila dan juga Dokter Diana untuk informasi hari ini dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Wonosobo. Luar biasa, keren banget. Jadi tahu banyak soal cabut gigi gitu ya, harus memperhatikan banyak hal. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu di acara yang sama di lain kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih dokter, sampai ketemu lagi. Saya Mita dan narasumber pamit. Terima kasih untuk yang udah gabung ya. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.